butuh adanya sumpah guru kayak sumpah dokter kan. Mengapa bisa Indonesia itu bisa ketinggalan gitu? Ya kan? Saya dalam tanda kutip ya, hipotesis saya bahwa ini bisa dimungkinkan dari regulasi-regulasi yang ada di Indonesia yang membuat pendidikan Indonesia khususnya seorang guru itu bisa berkembang dan lebih maju daripada negara-negara dewasa. Ini berarti itu ya sangat kompleks ya. Sekali. Karena kalau kita lihat dari mungkin gurunya insya Allah sudah mumpuni semua. Tapi kan balik lagi dari kesejahteraan. Ya. Guru mau dia 5 tahun, 10 tahun, kalau dia tidak punya sertifikat pendidikan, tidak masuk PNS, gajinya berapa? Kemarin aja ada yang guru inspiratif nasional itu yang jalan sekitar puluhan kilometer setiap harinya, itu gaji sekitar 150 per bulan. Sedino sehari 5.000. Berbeda dengan mahasiswa yang baru lulus, dia ambil PPG langsung penempatan. Gaji sekitar 2 sampai 4 juta UMR lah ya. UMR di tempat itu. Nah ini kan yang harus dilakukan itu apa sebenarnya kayak gitu? Apakah memang yaudah sekalian aja S1 untuk pendidikan itu 5 tahun gitu loh, nggak harus PPG lagi, atau mungkin ya memang harus PPG pisah. Siapa tahu ada memang guru yang benar-benar pengen jadi profesi ya, digaji lah apa-apa yang penting aja. Atau malah justru sampai butuh adanya sumpah guru kayak sumpah dokter kan. Sumpah dokter kan harusnya juga dokter nggak harus mahal-mahal atau mungkin apa, karena kan itu profesi untuk menyembuhkan kemanusiaan, menyembuhkan orang yang memang sakit yang membutuhkan. Nah guru kan juga mencerdaskan bangsa. Apakah harus ada sampai sumpah itu gitu loh, atau bagaimana? Karena kan sekarang itu pandangannya yang paling simpel adalah lulus S1, mau dia murni, mau dia pendidikan, yaudah sementara PPG dulu aja daripada nganggur, daripada jadi guru cuma 150, mending PPG masih dapat sangu orang tua 1 tahun itu, setelah itu UMR, dan itu bisa dipastikan ada tunjangan setelah 2 tahun. Saya baca juga setelah 2 tahun itu, misal kontraknya habis 2 tahun, dia boleh lanjut 5 tahun. Jadi ada pilihan dia mau lanjut di sekolah itu untuk 5 tahun ke depan atau enggak. Dan balik lagi, ada juga pembahasan bahwasanya mau di sekolah manapun, kalau udah punya serti, dia bisa menyingkirkan orang atau guru yang udah lama di sana tapi nggak punya serti. Nah ini kan problem yang kompleks ini terkait PPG. Belum lagi nanti S2 yang mau jadi guru atau apa yang itu kayak gitu. Nah ini gimana PPG lagi? Oh ya, tadi sih kalau dari saya sih memang betul kembali ke perorangannya, ke seorangnya kayak gitu. Benarnya dari setiap orangnya itu ya tadi sudah memiliki kualitas yang mumpuni lah ya, yang luar biasa ketika mengajar kayak gitu. Kayak misalkan kita kan ini berbicaranya ranah ke sekolah apa ya namanya, sekolah formal lah kayak gitu. Sedangkan sekolah yang non formal kayak guru ngaji, guru madrasah, beliau ya maksudnya lulusan pondok kayak gitu, dan ngajarnya juga dengan cara serama kayak gitulah, tanpa ada permainan apapun gitu. Tapi anak-anaknya nyatanya bisa hafal hadis, bisa hafal Al-Quran, dan akhlaknya juga terbentuk kayak gitu. Dan beliau memang karena sudah memiliki jalur tersebut ya memang tidak ingin apa ya namanya, tidak mendapatkan gaji yang banyak pun tidak masalah kayak gitu karena dan jadi sebenarnya tadi tujuannya dari iming-iming lah ya, kalau saya bilangnya iming-iming dari ketika ada PPG ini memang benar-benar untuk meningkatkan kompetensi dari lulusan sarjana pendidikan, atau memang tadi kalau nanti udah lulus PPG terus kamu enak loh kayak gitu tadi ya, kayak diungkapkan sama Pak Ali, bisa menyingkirkan kayak gitu. Kalau ada selain menyingkirkan guru yang sekolah Indo kayak gitu, terus nanti bisa langsung penempatan kayak gitu kan. Dengan ini tersebut akhirnya kan ya mau tidak mau, mana sih yang sekarang di zaman sekarang yang terus apa namanya
butuh biaya banyak, akhirnya terjun ke situ. Apalagi kan ada subsidi yang kita tidak usah bayar, instan yang akhirnya tadi kembali lagi ketika kita menjadi mahasiswa, akhirnya di dalam mahasiswa pengennya cepat dan akhirnya tidak mengikuti proses menikmati zaman mahasiswa kayak gitu, menjadi mahasiswa kayak gitu. Apalagi kalau banyak di universitas yang lain juga kayak gitu kan, ada ditentukan masa kuliahnya ya kan? Bukan yang D4 ataupun D3 ya, yang S1 kayak gitu. Kalau lebih dari 5 tahun bakal di DO kayak gitu. Sebenarnya kan bisa saja kayak misalkan dari salah satu kakak tingkat saya sampai maksimal, tapi dia penelitiannya banyak kayak gitu. Penelitiannya banyak, mengeluarkan buku-buku, dan sampai bakal dia lulus di semester akhir 14, dia langsung nanti akhirnya bisa langsung keterima di S2 di Jepang Pak, kayak gitu loh Pak. Karena ada karya-karyanya kayak gitu. Jadi ya tadi menjadi mahasiswa itu adalah sebuah pilihan. Menjadi mahasiswa terus nanti lanjut ke profesi itu juga karena tergiur iming-iming atau karena dari atasnya itu ada program itu adalah untuk meningkatkan kesejahteraan atau juga meningkatkan kompetensi kayak gitu Pak. Ini dilematisnya ini. Padahal kan tujuan dari pendidikan itu adalah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa kayak gitu. Yang seharusnya juga di dalamnya ada dukungan lebih, tidak hanya di bidang infrastruktur saja, tapi di bidang tentang kemanusiaannya, sumber daya manusianya itu juga sebenarnya dimaksimalkan kayak gitu. Tidak hanya infrastruktur tapi juga sumber daya manusianya, dan peraturan-peraturan yang disusun kan sebenarnya sudah bagus, tapi dalam pelaksanaannya itu yang perlu ada pengawasan lebih kayak gitu, dan perlu ada alokasi dana lebih untuk di dunia pendidikan. Kalau misalnya kan di dunia pendidikan itu sekitar berapa persen? 20%, 25% kan? Kayak gitu. Dibanding dengan dunia yang lain ya, gitu, bidang yang lain ya, gitu. Itu sehingga ada dilematisnya. Nah, mumpung ada sehingga ketika ada program PPG ini bagi teman-teman yang mahasiswa murni kayak gitu ya, itu kesempatan dia sudah dapat materi lebih, dan yang diuji kompetensikan itu pasti tentang hal yang dipelajari tersebut pasti lulusnya, karena tentang pendidikannya bisa dipelajari mandiri lagi gitu. Dan akhirnya nanti mengalahkan yang lain gitu Pak. Ya, ini kalau saya melihat apa yang disampaikan Pak Ale tentang sumpah tadi ya, terlalu berlebihan menurut saya ya. Ya siapa tahu kan ada terobosan itu kan, terlalu berlebihan lah ya. Kalau pengacara kan ada Pak. Iya nggak. Sebenarnya semua profesi ya, kalau dari udah keluar dari diri ini ya, nggak perlu disumpah pun dia akan tahu seharusnya apa yang harus saya lakukan. Kalau kita melihat ada beberapa profesi yang di situ kita nggak boleh meminta uang. Ya, ketika ada orang yang sakit datang kepada orang yang dokter semacam itu kan kita nggak boleh. Kita tuh narik biaya gitu yang pertama. Yang kedua, ketika ada orang yang minta nasihat, kemudian kita beri nasihat, kemudian kita kasih pasang tali, itu nggak boleh. Terus yang ketiga adalah ketika ada orang yang mau belajar, kemudian datang kepada kita nggak boleh narik, dalam artian di situ ada nilai uang lah ya. Nah, menurut saya kalau sampai sumpah itu menurut saya terlalu berlebihan. Berarti sumpah dokter juga. Ya mungkin itu antisipasi ya Pak ya. Biasanya itu antisipasi ya. Kayak mungkin advokat itu lebih banyak sumpah. Ya biasanya itu antisipasi aja gitu kan. Ini tadi ada aturan-aturan yang memang seharusnya tidak dilanggar kan semacam itu. Kembali lagi kita ke regulasi gitu ya. Kembali ke regulasi. Ya kan, coba itu regulasi mulai dari awal ya, tentang sistem pendidikan sampai nanti turunannya sampai benar-benar diaplikasikan di sekolah, itu benar-benar diperbaiki, benar-benar satu jalan. Dan ini tidak hanya berlaku untuk sekolah-sekolah negeri ya, untuk sekolah swasta, itu ya berlaku untuk semuanya gitu. Jadi ini terjadi ketimpangan-ketimpangan, ini akan memutus ketimpangan-ketimpangan yang terjadi gitu. Jadi guru pun entah itu ada BPG, entah itu tidak ada BPG,
Jadi kalau memang benar-benar kembali ya, seperti yang saya sampaikan, niatnya adalah niat untuk mentransfer ilmu, menginternalisasi ilmu, guru sebagai mudaris, guru sebagai mu'adib, ya sebagai contoh terhadap siswa-siswanya. Itu saya kira udah apalah ya, insya Allah sudah jadilah yang bisa benar-benar bisa mencerdaskan kehidupan bangsa lah. Ya. Kayak gitu, karena sekali lagi kan ya, kadang kan gini ya, keberhasilan guru itu ketika siswanya bisa ini. Padahal kan agak sadar ya, bahwa yang minta ke siswanya siapa sih? Oh ya guru kan tidak, guru kan fasilitas saja kan. Masalah siswa ini jadi pintar, orang pintar, tidak urusannya Tuhan, urusannya Allah gitu loh. Ya. Guru udah tujuannya kayak gitu, kadang gitu. Jadi yang menjadi beban juga kadang dulu jadi ukuran kayak gitu, jadi tolong ukur. Akhirnya ya semacam itu gitu. Ya itu tadi coba perbaiki regulasi dari sistem pendidikan yang ada ini, diruntut dari awal kira-kira masalahnya di mana, ya kan, kemudian diperbaiki lagi dengan regulasi yang baru. Jadi benar-benar jangan sampai terjadi ketimpangan dan benar-benar adil. Salah satunya tadi berkaitan dengan misalkan kesejahteraan guru gitu ya. Kalau sampai sekarang kan bisa guru yang punya sertif bisa menggeser gitu kan, sangat tidak adil sekali kayak gitu kan. Nah berarti kan di sini kok sampai terjadi seperti itu, berarti kan ada regulasi di situ. Ya kan, ada regulasi yang membuat seperti itu. Nah, ini kan sesuatu yang nggak adil dan perlu diperbaiki. Nah ini berkaitan dengan tadi yang tentang alokasi dana tentang di dunia pendidikan kan dari APBN itu ada 20% ya gitu. Nah 20% ini larinya juga lebihnya adalah untuk infrastruktur fisik kayak gitu loh Pak. Infrastruktur fisik berupa gedung sekolah, berupa ya tentang infrastruktur fisik kayak gitu. Nah yang akhirnya untuk peningkatan kompetensi dari siswanya maupun gurunya itu berkurang, alokasinya sedikit kayak gitu. Nah ini yang perlu juga harus tadi betul. Regulasinya harus benar-benar diurutkan, berapa untuk sarana prasarana, berapa untuk kesejahteraan, berapa untuk peningkatan mutu kayak gitu. Ini biar dan mana proporsi yang harus yang lebih tinggi ya, peningkatan mutu atau perbaikan infrastruktur atau mana, karena di sini pasti juga akan ada perdebatan Pak. Infrastruktur bagus tapi nggak ada mutu ya sama saja kayak gitu, bisa menggunakan infrastruktur. Mutunya bagus tapi sarana prasarana nggak ada, akhirnya nanti juga bingung. Padahal yang namanya sarana prasarana kalau kita belajar itu kan bisa memanfaatkan alam juga kayak gitu untuk sarana belajar. Jadi dari mutu yang bagus akhirnya nanti sarana prasarana mungkin bisa terbentuk kayak gitu. Itu Pak Ali dan Pak Arif. Dan dia memang harus meruntut dari undang-undang kependidikan sampai dengan regulasi yang dikeluarkan oleh menteri kayak gitu, harus biar tidak tumpang tindih juga ya Pak kayak gitu. Dan benar-benar dosen yang membidangi atau dosen yang mengajar mahasiswa di sarjana pendidikan itu mentransfer, kalau kamu jadi guru ya harus diniatkan dengan seperti ini kayak gitu. Dan ketika dosen yang mengajar di FKIP atau Fakultas Ilmu Pendidikan di bidang manajemen, ketika kamu nanti bekerjanya di pendidikan tapi di bidang manajemennya kayak misalkan dinas pendidikan atau di Kementerian Pendidikan kayak gitu, benerin sistem-sistemnya seperti ini. Jadi ada sinergi kayak gitu. Nah kebanyakan yang di bidang manajemennya jalan sendiri, yang di lapangan itu jalan sendiri ya nggak ada titik temu gitu.